Baik pemirsa Banjar TV, kembali lagi bersama kami di Lintas Banua Sepekan dengan informasi dari KPU Kalimantan Selatan yang sudah mendistribusikan alat pelindung diri ke 6 kabupaten, dan di mana juga ini untuk para petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP yang sudah siap untuk bekerja pemirsa. Selain itu juga karena tahap Pilkada 2020 kita ketahui akan terus berjalan, jadi salah satunya adalah dilakukannya kepada para PPDP. Inilah informasinya kami hadirkan untuk Anda. Sampai dengan tanggal 15 Juli lalu, petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP sudah menjalankan tahapan pencocokan dan penelitian coklit dalam rangka Pilkada Banjarmasin 2020. Untuk melaksanakan tahapan tersebut, para petugas PPDP di lapangan tetap memenuhi protokol kesehatan, yakni menjaga jarak dengan warga saat mencoklit dan harus memakai masker agar selamat dalam bertugas. Penegasan itu disampaikan Komisioner KPU Banjarmasin Muhammad Taufikur Rahman usai rapat pleno terbuka Kecamatan Banjarmasin Timur. Disebutkannya pula berbagai tahapan Pilkada 2020 di Kota Banjarmasin terus berjalan dengan lancar. Hanya ada beberapa petugas PPDP yang reaktif, namun akan dicari penggantinya untuk dites kembali melalui rapid test yang sudah disiapkan. Lancar, sedikit ada ini aja, kita untuk PPDP kan kemarin ada beberapa yang reaktif cukup banyak, sehingga nanti kita mencarikan lagi penggantinya. Dan nanti penggantinya nanti dites lagi, dirapid lagi, dan apabila sudah tidak reaktif baru nanti mereka bekerja untuk mencoklit ke rumah-rumah warga. Rizda, Banjar TV. Sebagai upaya melindungi para petugas penyelenggara pilkada dari sebaran COVID-19, kini KPU Kalimantan Selatan mulai mendistribusikan alat pelindung diri ke 6 kabupaten. Pantauan Banjar TV, berbagai macam jenis APD tampak memenuhi ruangan kantor KPU Kalimantan Selatan. Satu persatu APD tersebut seperti termogan, cairan antiseptik, masker, pelindung wajah, dan lainnya sedang dalam tahap pengemasan petugas KPU untuk selanjutnya didistribusikan. Ketua KPU Kalsel saat ditemui di ruang kerjanya menjelaskan, sejak datang pekan lalu APD sudah mulai didistribusikan ke 6 kabupaten yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, gubernur, dan wakil gubernur. Ke-6 kabupaten tersebut yakni HSS, HSU, Tapin, Tabalong, Barito Kuala, dan Tanah Laut. Memang APD ini sudah mulai minggu yang lalu sudah ada yang datang dan sudah kita distribusikan, terutama berkenaan masker, sarung tangan plastik, hand sanitizer, dan alat facial ya, penutup wajah. Itu sudah kita distribusikan karena petugas PPDP ini kan sudah mau bekerja nih. Tanggal 15 sudah mulai. Insya Allah nanti memang tanggal 18 kita akan lakukan collect coklat ya, seluruhan se-Indonesia sama. Jadi ya kami sudah distribusikan, ada beberapa yang kemarin sudah, ini datang lagi berkenaan dengan termogan, kemudian lagi cairan disinfektan ya, untuk menyemprot nanti TPS, menyemprot PPS, dan juga untuk PPK. Jadi sekretariat PPK, PPS itu juga kami kita siapkan alat pelindung untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur di 6 kabupaten. Tabalong, HSO, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Barito Kuala, dan Tanah Laut. Sarmuji berharap dengan adanya alat pelindung diri ini, proses penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi COVID-19 tetap berjalan lancar dan aman dari penyebaran virus corona baik dari petugasnya maupun dari peserta pemilihnya. Muhail, Banjar TV. Baik pemirsa, selanjutnya informasi kami sampaikan kepada Anda yaitu terkait melihat tingginya angka COVID-19 khususnya di Kalimantan Selatan. Akhirnya ada relawan sosial Untung Nur atau yang akrab disapa KAI Penjelajah bersama yang namanya presenter Kawakan Rani Pata akhirnya terus berkeliling dari kampung ke kampung untuk mengedukasi bagaimana caranya mencegah COVID-19 dengan tetap menetapkan yaitu protokol kesehatan. Ini sangat penting sekali pemirsa, dimanapun kita berada, kita juga harus tetap melaksanakan yang namanya protokol kesehatan. Selama 1 bulan terakhir, KAI Penjelajah atau Untung Nur bersama Rani Patah terus berkeliling kota Banjarmasin menyosialisasikan pencegahan COVID-19 yang saat ini angkanya terus melonjak naik.
Menggunakan mobil yang dilengkapi 2 set alat pengeras suara, keduanya juga turut menyampaikan himbauan Gubernur Kalsel Sahbiri Nur yang kini sudah berkeliling ke 5 kecamatan di Kota Seribu Sungai. Woi, kacil-kacil, awan bangsana sama datang. Tahulah dia, awan corona ini. Waya ini musim corona. Seantaro jagat nih, abut berataan gegara corona ini. Tahulah dia. Menurut KAI Penjelajah, aksinya ini semata-mata untuk membantu pemerintah sebagai perpanjangan tangan agar himbauan ini sampai ke tingkat bawah di daerah yang dilalui setiap harinya, mengingat masih banyak masyarakat yang abai akan protokol kesehatan. Kalau mobil kita ini kadang jadi masalah karena kita mendukung pemerintah untuk bergotong royong sah-sah aja untuk menghimbau masyarakat yang ada di Banjarmasin. Oke, siap. Jadi relawan nih kayaknya. Lawan satu lagi KAI ini pesan, jangan kada ingat masyarakat saya, para tetua, para ulama, kiai, habib, kita sama-sama berdoa masyarakat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, COVID-19 terhindar di Banjarmasin, tidak ada lagi. Upat lawan KAI bersosialisasi pencegahan COVID-19. Jadi ini jalannya keliling kampung. Jadi ke kampung-kampung. Nah, ini sudah parak sebulan berjalan nih keliling kampung. Jadi himbauannya itu gasan masyarakat kita. Jadi jangan kada ingat memakai masker bujur-bujur. Nah, menutupi hidung sampai ke dagu. Nah, itu jadi maskernya bujur-bujur, memakai masker. Lawan KAI Penjelajah, lawan motor yang seadanya aja. Nah, mudah-mudahan karena ada yang memperhatikan yang ini, nah berganti kamu tuh kayak apa ya lah. Jam berapa aja rancak berkeliling? Wah, mulai song-song, mulai jam 10-an, jam 9 sampai jam 1. Sampai jam 1 lah. Jam 1 sampai jam 2 lah. Selain menyampaikan himbauan gubernur, pria akrab disapa Amang Rani ini juga meminta masyarakat agar senantiasa memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, hingga menjaga jarak agar dapat memutus mata rantai COVID-19. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, informasi selanjutnya dalam mengisi waktu luang pemirsa, kita dapat melihat bagaimana warga dari rutan kelas 2B Plehari melakukan berbagai keterampilan. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu bekal untuk mereka nanti ketika kembali ke masyarakat bisa lebih mandiri dan bisa lebih bermanfaat dari keterampilan mereka tersebut, pemirsa. Inilah proses pembuatan sopa hasil produksi rutan kelas 2B Plehari. Dengan memanfaatkan botol plastik bekas air mineral, warga binaan di rutan ini menyulapnya menjadi meja dan kursi cantik. Pembuatan sopa daur ulang ini hanyalah salah satu contoh pembinaan keterampilan yang ada di rutan tersebut, karena masih banyak lagi keterampilan yang dipelajari seperti perkebunan, serta pembuatan miniatur kapal layar dan rumah banjar. Pihak rutan juga menjual produk kerajinan ini ke masyarakat dan melayani pemesanan bagi yang berminat. Apapun hasil dari kami, program pembinaan baik itu berupa sofa dari botol bekas maupun rumah banjar dari stek es krim, sebagian jelas akan kita jual ke masyarakat dan sebagian untuk pameran-pameran di saat nanti ada kegiatan-kegiatan pameran. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Ya pemirsa, masih dengan kreasi dari anak bangsa juga pemirsa, dimana kita tahu program pengembangan desa mitra PPDM Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang mana mereka mengkreasikan enceng gondok menjadi kreasi kertas kreasi gitu ya pemirsa ya, dan ini sangat bermanfaat sekali pemirsa. Semua yang dilakukan ini adalah berdasarkan dari masyarakat peduli lingkungan di desa Lokba Intan, yang dimana diharapkan dari kreativitas ini bisa nantinya dijual di masyarakat dan tentunya menarik minat dan tentunya bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai jual tinggi. Sangat bermanfaat sekali pemirsa kreativitas dari Uniska ini, semoga bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang ya. Kalimantan Selatan kaya akan berbagai kehazanahan, yang mana berbagai potensi alam bisa diberdayakan dan diolah menjadi salah satu berdaya saing tinggi dan bernilai ekonomis. Melihat hal tersebut, tim pengusul program pengembangan desa mitra PPDM Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari menghadirkan pelatihan dan pendidikan pemanfaatan eceng gondok menjadi kertas kreasi melalui pemberdayaan masyarakat peduli lingkungan di desa Lokba Intan.
Program ini sendiri merupakan tahun kedua yang berfokus pada pelatihan tingkat mahir dalam mengelola eceng gondok menjadi kertas kreasi yang menjadi inovasi baru di Desa Lok Baintan. Melanjutkan program pada tahun pertama yang fokus pada pelatihan pembuatan eceng gondok menjadi kertas. Pelatihan didampingi langsung oleh tim pengusul yang terdiri dari Dr. Muzahid Akbar Hayat, Dr. Sanusi, Dr. Huzaini, dan dibantu oleh mahasiswa Uniska. Kegiatan pelatihan ini juga mendatangkan pakar daur ulang dari Jakarta, Bapak Muhlis, sebagai narasumber. Ketua tim PPDM, Dr. Muzahid Akbar Hayat, mengatakan, program ini sebagai upaya peningkatan keterampilan masyarakat desa wisata Lok Baintan menjadi lebih kreatif dan mandiri dan diharapkan mampu menstimulus wirausaha baru. Akbar menuturkan pelatihan yang diberikan adalah pelatihan kertas eceng gondok menjadi kertas kreasi seperti kotak tisu, tempat pensil, kantong kertas, hiasan dinding, bros, dan kreasi lainnya dengan pewarnaan agar produk lebih menarik. Kami di sini untuk mengembangkan sebuah program tentang pemberdayaan masyarakat dengan penerapan desa sahabat sampah, yaitu dengan pengolahan dari ilung atau eceng gondok menjadi sebuah kertas dan dijadikan sebuah prakarya atau kreasi kertas. Nah, kali ini kami mengajak di Desa Lok Baintan itu ibu-ibu dari pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK dan Karang Taruna untuk terlibat dalam kegiatan ini. Lalu acara ini merupakan acara pelatihan yang didukung langsung oleh dari Kemenristek BRIN, yaitu untuk program pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini merupakan hasil-hasil karyanya yang sudah jadi, yaitu ada kupu-kupu, kotak itu, lalu ada kertas. Ini muncul karena permasalahan ilung yang ada di sungai yang mengganggu transportasi kotak, sehingga jalannya jadi sedikit makan waktu. Sehingga ini menjadi alternatif solusi untuk tujuannya mengurangi ilung di perairan sungai dan kita manfaatkan dan menjadi nilai jual untuk masyarakat di Indonesia. Selain itu, masyarakat juga dibekali dengan pelatihan motivasi dan manajemen berwirausaha. Rista, Banjar TV. Antusiasme masyarakat Desa Lok Baintan yang sangat tinggi di mana masyarakat desa turut aktif mengikuti pelatihan eceng gondok terlihat dari mereka yang langsung mempraktekkan pembuatan kertas dari ilung, yaitu merubah tanaman liar menjadi barang-barang bermanfaat, terutama kertas kreasi. Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Herna Rusnawati menuturkan bahwa program ini mampu membuka peluang kerja baru untuk para ibu-ibu. Apalagi bahan dasar pembuatannya sangat melimpah, sedangkan pemasarannya bisa dijual ke wisatawan di pasar terapung. Dan kita manfaatkan dan menjadi nilai jual untuk masyarakat di Indonesia. Saat ini tahun kedua dan sekarang sudah banyak permintaan ya Pak Muklis ya. Khususnya juga kita main di lokal dan internasional. Kali ini kita mewadahi dulu yang lokal. Kita saat ini ada permintaan booknote atau notebook itu untuk acara seminar dari pensiunan Purna Bakti. Jadi ini kita akan lagi kita bikin. Jadi kami juga membuka pelatihan buat teman-teman semua di daerah Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin dan sekitarnya. Bila ingin belajar untuk bagaimana mengolah ilung menjadi kertas lalu menjadi karya, itu bisa datang kepada Ibu Nawati, merupakan ketua dari pimpinan dari kelompok kita. Melalui pelatihan pemanfaatan eceng gondok untuk peningkatan keterampilan masyarakat desa dalam menghasilkan produk yang menarik dan bernilai jual untuk memudahkan pemasarannya kepada wisatawan. Pemerintah dan masyarakat sekitar diharapkan nantinya akan berdampak kesejahteraan masyarakat Desa Lok Baintan. Rista, Banjar TV. Halo pemirsa, saya jeda akan kami kembalikan hadir untuk Anda mengenai petani panen raya 13 ton melon. Informasinya hadir sesaat lagi, tetaplah di Lintas Banua Sepekan.